Wah, Wah, aduh. Welcome, my friend. Hebat. merah muda. Kemarin ketemu lucu. Carlo. Hebat aja. Pemirsa, sore ini saya bertamu ke rumah sahabat lama sekali. Kalau ini lama sekali. Kalau yang lain lama, tapi kalau ini lama sekali. Yang juga saya anggap kakak saya. Orangnya sangat terkenal. Jenderal Bintang 4. Dan dari muda juga sudah terkenal, bukan setelah jenderal. Jadi Kodam udah menakutkan. Asintel aja udah menakutkan. Siapa lagi orangnya selain dari Jenderal AM Endro Priyono. Pemirsa, kita akan berdialog dengan beliau tentang situasi keamanan negara kita terakhir. Apa pandangan beliau? Bagaimana beliau melihat situasi yang terjadi? Selamat sore, Ya, Jenderal. selamat sore, Bang Karni. Jadi Saya kehormatan nih, Karni datang. Sahabat yang sangat lama sekali. lama sekali. Sejak zaman nggak enak, sampai nggak enak lagi. Sampai enak. Ya, itu tandanya udah lama kita hidup. Udah lama sekali, udah tua. Jadi, Jenderal, terakhir ini kan situasi terlihat memanas. Terutama setelah pulangnya MRS dari Saudi Arabia. Kemudian terjadi kerumunan. Ketika kemudian ditangkap, buntutnya demo. Bagaimana Jenderal melihat fenomena MRS ini? Sebetulnya saya, karena tadi sebutkan jenderal, bekas jenderal. Jadi saya sebetulnya udah rakyat biasa saja. Mas saya hidupnya sama dengan Pak Karni lah, sudah tua dan mungkin tua sekali juga ya. Saya udah 76 tahun. Saya rasa kita sama-sama udah mengalami berbagai orde ya. Iya. Orde, lalu saya juga mungkin lebih tua sedikit, jadi saya masih mulai zaman Bung Karno, terus zaman Pak Harto mulai saya berkiprah. Saya kira mulai reformasi 1998, perubahan itu bisa dibilang 180 derajat. Aliran politik yang kita anut berubah. Dari kita demokrasi Pancasila, demokrasi kita sebut dulu, kepada demokrasi liberal yang dicetuskan kalau saya nggak salah 1929 apa ya, waktu Franklin Roosevelt mendeklar liberalisme modern. Ini yang masuk ke kita sejak 1998. Saya kira tidak ada orang bisa keberatan karena tiap generasi kan punya idealisme sendiri-sendiri, Pak. Generasi masa lampau sama generasi sekarang sama generasi yang akan datang beda idealismenya, beda. Bisa saja dia berubah pikiran. Tapi harapan kita sebagai orang tua, terutama saya sendiri karena mungkin orang sering lihat, wah ini udah tua-tua nih, ngapain ngomong terus. Termasuk cucu saya pada keberatan, opa udahlah diam. Masalahnya saya ingin
memegang teguh iman Islam saya. Bahwa kalau sudah tidak punya kekuasaan, tapi masih bisa ngomong, ya ngomong. Gitu. Asalkan itu untuk kebaikan. Kalau sudah nggak bisa ngomong lagi, ya berdoa aja. Kan itu tingkatan iman yang benar. Jadi saya lihat Pak Karni, dengan kita mereformasi ini, ada sesuatu yang perlu dikawal. Jadi diingatkan. Jangan kita misalnya mengibarkan kebebasan, terus kita jadi menuju ke penelanjangan. Jadi telanjang maunya. Mengarah kepada keterbukaan, seperti itu. Jadi liar. Nah, ini yang selalu saya khawatir, Pak. Karena negeri kita ini menurut saya, Pak Karni juga ngalamin, udah maju, Pak. Zaman Pak Harto maju, kemudian mundur lagi. Jadi tiap kali kita maju selangkah, mundur 2 langkah, maju selangkah, mundur 2 langkah, kita kapan majunya? Sementara kita lihat Pak, Amerika Serikat jadi negara adidaya hanya 68 tahun. Dia udah bisa jadi adidaya dan adikuasa Pak. Saya bedain. Rusia cuma kurang lebih 67 tahun 1991, Soviet Uni rontok, tapi dia hanya dari 1922 sampai 1991 itu dia udah jadi adikuasa karena ini yang sama Amerika berhadapan-hadapan dua kutub. Jadi masih umur kepala 6. Kemudian Cina kan lahir 71 tahun yang lalu. Kita kan 75 tahun lebih tua dari Cina. Iya. Dia udah berani nantang Amerika. Dan Amerika juga udah takut. Udah ngeper. Karena dia adidaya. Amerika adikuasa. Dan ingin tetap memegang tampuk di adikekuasaan ini. Nah, tiap kali kalau datang ke Indonesia seperti Pompeo kemarin datang juga. Selalu bicara di mana-mana, ceramah di mana-mana. Maunya seperti dulu. Kita harus selalu memusuhi musuhnya dia. Nah, kita kan punya kepentingan nasional sendiri, masa harus ngikutin kalau musuhnya dia kita juga mesti musuhi. Ya boleh aja kalau kita emang nggak senang musuhan sama dia, tapi kan nggak usah dia ngajarin gitu. Jadi saya lihat ada keinginan untuk mempertahankan hegemoni ini, kekuasaan. Begitu muncul dari timur seperti Jepang, itu dibonsai. Terus sekarang Cina dia ketakutan. Jepang dulu juga, Korea juga sekarang muncul. Menurut saya perubahan ini membuat negara-negara itu juga pada memanfaatkan perubahan sampai dia maju. Kalau kita kan enggak, kita berubah tapi mundur. Kita udah 75 tahun, begini aja Pak. Karena kita sibuk. Masalah yang kita persoalkan ideologi. Itu aja. Jadi ada dulu komunis, kemudian DI, NII, sekarang khilafah, terus nggak selesai-selesai. Ini kapan selesainya? Gitu. Ya, sementara negara-negara yang saya ceritain maju tadi Pak Karni, itu kan hanya karena konsistensi Pak. Dia konsisten Pak. Seperti Soviet tidak konsisten, dia langsung rontok. Cina dia konsisten Pak. Dia pegang terus itu ideologinya benar apa enggak kan urusan generasi kita sekarang. Kalau dulu sih kita berdua kan bilang enggak benar itu komunis. Tapi dia konsisten pegang, dia maju. Kita kan tidak konsisten itu aja. Kita ingin berubah lagi. Yang enggak selesai-selesai. Itu Pak. Menurut saya yang bikin kita masalah jadi begini karena tidak ada konsistensi. Padahal kita kan memerlukan ada 3 hal. Stabilitas, yang kedua keamanan, ketiga kesejahteraan. Cuman itu. Dan ini 3 hanya bisa dicapai kalau kita konsisten. Kita nggak konsisten memegang fondamen kita. Jadi kita mau selalu dirobohkan fondamen kan ganti rumah Pak. Ini rumah Indonesia fondamennya Pancasila.
Kalau mau dirombak ya rumahnya aja, fundamennya kan tetap. Mesti ya direnovasi boleh. Jangan pindah-pindah rumah. Kapan kita bisa mulai hidup? Itu sebetulnya, Pak. Jadi gerakan Habib atau MRS ini menurut Jenderal mau mengubah fundament. Ini karena saya ikuti dari berbagai pidatonya yang bersangkutan sendiri sama pengikut-pengikutnya, arahnya sudah ingin mengingkari Pancasila. Jadi ingin merubah jadi syariah, tapi menurut versi yang bersangkutan. Itu kan nggak jelas, karena nggak ada contohnya. Gitu. Negara yang dicita-citakan, negara khilafah begini kan ada contoh dulu, tapi dulu juga nggak sama yang dirumuskan mereka. Panjang dah ceritanya. Kalau mau merumuskan secara akademik saya juga bisa ngomong kapan-kapan harus panjang itu, tapi tidak sama. Buktinya juga di implementasinya juga udah nggak laku juga. Jadi ini zaman udah berubah terus, jangan balik mundur terus lah. Kita ke depan aja. Kita udah punya Pancasila. Ya udahlah, sekarang kita yang konsisten saja. Kita cari saja stabilitas, aman rakyat, rasanya rakyat pada selamat dan sejahtera. Lah, Jenderal juga nyinggung. Seolah-olah MRS ini ada hubungan dengan Abu Bakar Basir. Di mana hubungan ini terjadi? Gini Pak Karni, saya kan lama kerja di intelijen. Ada analisis yang tepat kalau kita ngambil model analisisnya sebatang pohon aja. Pohon itu bisa subur kalau ada akarnya. Kalau akarnya ini kan ideologi, sehingga dia bisa menumbuhkan buah, daun-daun, batang, ranting. Ini organisasi. Daun-daun ini kan bisa kita jadikan model sebagai teroris. Jadi kalau teroris ini kita potong terus, capek kita. Dia akan patah tumbuh, hilang berganti. Kalau mau meniadakan teroris ini, akarnya dibuang. Yaitu akar radikalisme. Radikalisme ini kan orang bosan dengar. Yang jelas radikalisme ini orang suka kekerasan. Suka ngamuk, ngomongnya jelek, menghina, nyakitin, terus menggerakkan orang, anarkis. Ini akarnya. Kalau baik-baik nggak mungkin jadi teroris. Teroris ini kan kesenangannya merusak dan membunuh siapa saja. Tidak terbatas. Undiscriminated target siapa aja. Jadi kalau MRS masih berkobar-kobar, mengibar-ngibarkan radikalisme. Radikal ini istilahnya bukan ngambil dari kata radix yang berarti akar, Pak. Radikal di sini konotasinya adalah yang menyukai kekerasan, yang mentunjalan anarkisme gitu. Dan ini akar juga subur kalau tanahnya subur. Tanahnya subur, akar subur. Tanah yang subur untuk akar radikalisme menurut saya adalah masyarakat yang mabok agama. Kita berdua kan dari kecil udah Islam rocot. Nenek moyang kita juga Islam. Ya. Tapi kita kan nggak mabok. Mabok tuh kan orang kalau mabok kan udah nggak inget apa-apa. Di sebelahnya ada pot kembang juga, dia kira macan, dia karate, tangannya patah. Orang mabok tidak terkendali. Jadi kita harus beragama. Sesuai Pancasila kita harus beriman. Menurut agama kita masing-masing. Tapi jangan mabok. Kalau udah mabok, apalagi nyusup, Pak, sampai tentara, polisi pada mabok. Akibatnya kan tidak ada disiplin. Yang mestinya prajurit, tentara, dan polisi, pegawai negeri sipil, Pak, mestinya hidup, atasannya dia sendiri. Bukan orang lain. Orang lain, gimana? Emang lo kerja di mana? Ini tidak konsisten, tidak ada disiplin. Kalau tentara, Pak, polisi, tentara, para pegawai negeri sipil, ASN, tidak ada demokrasi. Demokrasi itu yang ada di politik, di masyarakat sipil. Tapi kalau aparat pemerintah, nggak boleh. Apalagi tentara. Nggak boleh. Kalau tentara demokrasi, Pak, perang pasti kalah. Gimana kalau pakarnya komandan saya suruh saya, kamu tabrak itu? Apaan gitu?
benteng. Masa kenapa saya, Pak? Kita yang lain dong. Gimana? Nggak ada bisa demokrasi, nggak boleh, tentara nggak boleh ada demokrasi. Jadi juga tidak ada kebebasan untuk bisa uh, mungkin tidak sekeras dulu ya. Karena zaman dulu saya, istri-istri pun kalau pergi ke pengajian, ke majelis taklim dan apapun, itu diatur oleh kesatuan. Jadi kesatuan yang nyaring, Pak. Ini yang mau bicara nih dai atau mungkin untuk sembahyang Jumat, khotib bermutu enggak? Dilihat, Pak. Ya ada tambahannya mungkin ya ini bahaya enggak buat pemerintahan. Bisa juga buat stabilitas, buat keamanan. Disaring. Kalau udah lewat saringan bintal atau rohis lulus, baru boleh ngomong. Kalau ini kan enggak, ibu-ibu anggota kita juga ke bawah-bawah pengajian di luar. Enggak tahu siapa yang ngomong itu. Setahu saya. Kita rasanya perlu menjelaskan ke masyarakat, Pak. Kalau saya nggak ngomong, walaupun saya orang tua udah gaek, kalau nggak ngomong, saya lihat nggak ada yang ngomong. Ya, karena saya mesti sampaikan bahwa di tentara itu tidak ada demokrasi. Jadi di tentara dan polisi tidak boleh ada kesetiaan dan ketaatan yang tidak tegak lurus. Harus tegak lurus. Tidak boleh belok. Kalau belok dia tidak ada disiplin, nggak akan menang dalam pertempuran bentuk apapun. Jadi gitu. Menurut Jenderal, sebesar apa ini gerakannya MRS ini? Menurut saya, ini gerakan sebetulnya bisa dikontrol oleh hukum. Gerakan apa saja, kita sudah lihat bahwa anak-anak kita sekarang ini memilih politik, aliran politiknya demokrasi. Ya silakan aja. Walaupun kita tahu di Islam nggak ada demokrasi. Islam nggak ada demokrasi. Belajarnya tauhid yang benar. Ilmu tauhid. Itu nggak ada cerita demokrasi. Jangan didebat. Jadi kalau mereka mau silahkan aja berdemokrasi. Tapi demokrasinya itu harus ada rambu-rambu. Saya lihat sekarang ini yang tidak ada, Pak Karni. Kita lihat aja pilkada kemarin. Kita lihat semua yang tidak benar ini cuma satu menurut saya. Disiplin sosial. Nggak ada disiplin sosial. Singapura itu disiplin sosialnya tinggi, Pak. Orang nyebrang aja nggak usah ada yang ngawasin. Kalau merah nggak berani nyebrang. Orang Indonesia di Singapura ikut-ikutan. Merah nggak berani nyebrang. Begitu dia sampai di sini dia nyebrang. Balik lagi jeleknya. Kabur. Jadi saya lihat begini, kita sebagai orang tua, kita orang zaman dulu lihat begini, ini apa kamu nggak pada tersesat nih nanti? Gitu. Makanya saya ingatkan, tolong kalau kamu udah memutuskan sesuatu yang konsisten. Kalau toh kamu mau misalnya demo, ya demo. Silakan aja demo. Tapi kan demo kalau di rumah, jangan dong. Kayak Mahfud MD rumahnya didatengin kan nggak benar, Pak. Nah, makanya saya ngomong itu udah nggak benar. Itu udah keluar dari rambu-rambu. Ya tapi banyak imbauan Jenderal agar orang tidak demo gitu. Di media sosial tulisan atau ngomongkan supaya orang nggak demo dari Jenderal. Ya. Demo di Inggris aja, Pak, yang negara barat juga diatur. Bukannya sembarangan gitu. Kita juga udah dia ngatur. Demo dilarang di kuburan kan kita atur. Tapi kita bikin larangan yang orang pasti tidak melanggar. Ada apa demo di kuburan? Bikin undang-undang juga enggak jelas. Jadi kita undang-undang bisa dilarang demo di rumah pribadi kediaman. Keluarga kan nggak tahu apa-apa, masa di demo. Itu kan ada orang tua, di situ ada bayi, masa harus menerima demo nggak ngerti apa-apa. Nah kalau sudah target atau sasaran itu tidak terbatas seperti itu, namanya teror. Itu. Jadi kita itu bikin sulit sendiri. Yang kayak begitu udah jelas. Pokoknya kalau kita objektif, ngomong objektif, teror itu apa, Pak? Objektif aja. Objektif itu artinya sasarannya. Kalau sasarannya orang yang tidak tahu apa-apa, apapun dia bilang, pelakunya itu teroris. Bukan pahlawan. Pakai rumus apapun juga, kalau objeknya orang tidak tahu apa-apa, teroris.
Nah kalau sekarang kita turun ke jalan kita biarin Pak, ngamuk-ngamuk, yang dirusak terminal bis, itu kan namanya udah sasaran udah nggak jelas, asal ada aja, asal ngamuk aja. Makanya saya usulkan daripada begitu, bukan kita terus bilang dilarang demonstrasi ya, kalau kita mau ngikutin alur pikiran anak-anak sekarang. Tapi kalau merusak fasilitas umum begitu, mendatangkan kerugian sosial, bayar Pak. Ngapain di penjara? Penjara penuh, ngasih makan dia keenakan dia, dikasih makan peri. Bayar. Bayar duitnya dari mana Pak? Lu cari sendiri. Salah lu sendiri kenapa ngerusak kepentingan itu kan yang bayar duit rakyat, bukan duit lu doang. Duitnya orang banyak. Jadi kamu rusak, kamu ganti. Belum kalau ada orang mau melahirkan, demo di jalan macet Pak. Mau melahirkan, lahir di mobil. Nah, kerugiannya ganti loh. Ada sepeda motor rusak. Ini enggak, ganti. Biar ada pelajaran. Gitu. Jadi bisa membatasi. Kalau enggak demo tanpa batas. Ngamuk semaunya ngamuk. Ya ngamuk lu boleh ngamuk, jangan mabok ya. Kalau ngamuknya mabok, ganti. Itu aja Pak. Sebetulnya harapan kita orang tua pengen gitu Pak. Kita juga kan dulu bukan nggak ada demonstrasi. Iya. Zaman kita lo ada kan. 66. Kita kan dulu dirikan editor klub Pak. Iya. Berdua kita diriin. Jadi orang gede semua sekarang. Terutama Pak Karni. Saya sebenarnya nggak mau ikut campur lah urusan para anak-anak generasi muda sekarang. Terserah. Apalagi sekarang netizen kan. Ini netizen kan mestinya kita rangkul. Dirangkul untuk sama-sama ngerti apa itu arti dari nasionalisme, arti kebangsaan apa. Ya mereka ngomong satu orang aja bisa mempengaruhi jutaan orang. Kayak Pak Karni, satu orang. Jutaan yang lihat nih. Jadi saya terima kasih nih. Jadi saya ingin sampaikan bahwa sebetulnya kalau saya bicara itu hanya karena prihatin. Didengar saya sangat bersyukur. Enggak didengar enggak apa-apa. Ini bukan urusan kita Pak. Kita kan malaikat udah mondar-mandir. Kita udah tua. Kapan-kapan dia berhenti kita lewat. Umur kita udah nggak ada kepengen apa-apa. Cuman kita ingatkan aja. Jangan bikin gelap hari depan kalian sendiri lah. Gitu. Nah, siapa yang memanfaatkan? Katanya ada penumpang gelap. Nah kalau lihat seperti ini langsung aja. Orang yang tadinya kita nggak ngerti. Ini kemana ini orang? Arahnya nggak jelas. Tahu-tahu datang. Ya. Datang. Yang didatangnya juga kan merasa senang. Datang soan, minta doa restu. Yang didatangnya juga senang karena diangkat. Padahal itu diperkuda sama dia. Jadi kan Habib Rizik didatangin oleh pejabat minta doa restu. Itu sebetulnya memperkuda dia. Bukan mau angkat dia walaupun cium tangan. Oh itu kamu dikerjain. Diangkat tapi mau dibanting. Kenapa? Karena mau dinaikin sama dia. Dia yang kepengen jadi. Ntar kalau dia jadi presiden lah, jadi apa. Nggak mungkin dia ingat. Udahlah kan kita perhatiin. Ya ribut-ribut aja kita si A, si B hebat. Tahu-tahu udah jadi juga lupa. Udahlah nggak usah begitu-gitu. Nanti nyesal sendiri. Kita yang konsisten aja. Para netizen yang berpengaruh ini seperti Pak Karni sama anak buah Pak Karni. Ini kan netizen yang berpengaruh. Berpengaruh di media cyber sekarang ini. Di medsos ini main. Ini ngomong aja berapa juta orang dengar. Kalau ini aja dia pada nonton, ingat aja sasaran kita adalah konsistensi aja. Kalian yang konsisten aja. Jangan mencela-mencela. Kalau mencela-mencela jatuh. Karena fondamen sudah ada Pancasila sejak dulu, yang paling sakti Pancasila. Yang komunis rontok. Yang DI rontok. Sekarang mau khilafah lagi, apa sih? Sudahlah, itu saja. Bangunan yang kokoh. Amerika juga ganti-ganti bolak-balik Pak, amandemen aja berapa kali. Tapi kan dia tetap fundamennya dia tetap liberal Pak, kapitalis. Tetap dia pegang. Liberty lah. Bagaimana Jenderal melihat ada 6 laskar FPI yang tertembak, terus kemudian Komnas HAM bilang bahwa ini tidak berhenti dengan 6 orang ini saja,
Tapi ini konstelasi politiknya terkena ini. Gitu. Inilah konsekuensi dan risikonya keterbukaan. Jadi ada hal-hal semuanya harus terbuka dan jujur. Ini juga merupakan konsekuensi di mana kekerasan berlangsung. Kalau sudah ada laskar, berarti kan itu tentara. Masa orang sipil antri bikin laskar? Laskar buat apa? Emang mau perang loh. Gitu. Kalau memang keadaan damai untuk apa laskar? Kalau keadaan perang baru ada tuh lahir biasanya warlord pada mempersenjatai diri. Ini aman bikin laskar. Memang dari awal saya udah prihatin Pak. Dan ini jangan dikira yang bisa bikin laskar cuma dia. Nanti kalau orang yang merasa dirugikan bikin laskar juga. Terus ntar bikin laskar, ada laskar pembela Islam. Islam Indonesia nggak usah dibelain, dari dulu juga kita udah Islam. Kita nggak merasa ada orang yang berani ngerjain kita kok. Ya udahlah, kalau memang merasa mau membela silakan, nggak apa-apa. Tapi ingat dong, kalau ada laskar pembela, padahal kita ini yang punya negeri ini orang Islam. Nanti ada lagi bikin laskar pembela Kristen, laskar pembela Hindu. Terus ntar kalau bentrok, bagaimana mau berhentiinnya Pak? Di mana-mana kalau namanya perang saudara, nggak berhenti Pak. Iya. Lama sekali. Itu aja yang saya khawatir. Jadi adanya laskar-laskar begini menurut saya sebutannya aja juga udah mengerikan. Sudahlah, tidak usah begini. Jalanlah dengan jalan yang baik. Jangan kekerasan. Jadi karena ada kekerasan, di kepala ini sudah terbayang permusuhan. Jadi saya tidak ngerti karena saya nggak ada di situ kan. Kalau terjadi tembak-menembak atau tidak tembak-menembak, kita nggak tahu. Ada yang mati. Nah, ini akibat kekerasan. Saya tentara, saya senang kekerasan. Orang saya sering bertempur, kan sering pisah sama Pak Karni. Tapi saya nggak suka Pak. Bukan suka. Kalau saya bertempur itu karena tugas. Saya menembak di pertempuran karena hukum di pertempuran cuma membunuh atau dibunuh. Kalau saya tidak kill, saya to be kill. Cuma itu. Tapi kalau di normal, nggak pernah Pak. Saya. Jangan kayak ini. Ngajak-ngajak orang berkelahi nggak, saya tinggal. Tapi bukannya saya nggak suka berkelahi, saya suka. Sekarang udah tua. Cuman saya nggak pernah cari gara-gara Pak. Jadi orang kalau udah memancing di situ ada kekerasan, sudah susah berhentinya Pak. Jadi etika itu jalan kalau keadaan normal. Kalau namanya orang udah berkelahi, orang udah tembak-tembakan, itu udah tidak normal. Kadang udah darurat. Jadi bisa aja polisi, saya tembak nih dia, ntar dia nembak saya. Itu kan udah hukum pertempuran. Makanya jangan terjadi pertempuran. Pertempuran makanya jangan ada animo belligerendi, jangan ada ambisi untuk berkelahi, untuk ribut. Itu apa orang normal begini. Itu Pak Karni, aduh saya senang sekali ada Pak Karni. Teman saya ada yang jadi orang besar, dilihat jutaan orang ngomong. Kalau saya ngomong kan terbatas Pak yang dengar. Terbatas yang dengar dan paru-paru Pak. Ada yang setuju, ada yang benci. Dibully saya emang, tapi untungnya saya nggak suka baca. Saya ngomong, saya nggak baca komentar-komentar. Jadi menurut saya Pak, kita cuma prihatin aja. Lihat generasi penerus kita Pak Karni. Menutupi jalan hari depannya sendiri. Jalan menuju hari depan, dia tutupin sendiri. Itu aja kita ingatkan. Ya ini kan jejak digital ini sama Pak Karni. Jadi kalau saya meninggal nanti, atau mati, jejak ini masih ada. Kalau sekarang mereka marah-marah, ini pasti abis ini ada komentar nih Pak. Pasti rame. Pasti banyak yang maki-maki saya. Silakan. Tapi nantinya dia lihat dan dia akan menyesal, saya yakin. Karena saya mengingatkan ini tanpa pamrih, nggak ada kepentingan saya. Coba saya sebagai orang tuanya, saya lihat loh. Dan lagi kan kita udah lihat, Pak Karni waktu itu pergi nggak sama saya. Kita udah lihat Damaskus kan Pak. Zaman sekarang Pak. Sebelumnya Damaskus itu bagaimana Pak? Iya. Kok sekarang bisa kayak begitu? Ngeri Pak kalau lihat.
pulang tuh saya nangis Pak. Saya takut negeri kita kayak begitu. Itu loh. Dan kalau lihat pentahapannya, seperti yang ditulis sama Dina gitu, buku Salju di Aleppo, pentahapannya ya kayak kita Pak, bikin laskar, terus bentrok sama masyarakat, terus masyarakat lama-lama menggelombol juga untuk melawan laskar, bikin laskar juga, itu Pak awal. Belum asing lagi masuk. Kenapa? Belum asing masuk pula kan. Iya, gitu Pak. Terus sekarang udah ada press release juga, FPI mengundang bikin press release internasional. Nah, makanya saya bilang sebetulnya yang perlu kita ingatkan itu adalah nasionalisme, Pak, kebangsaan. Kita itu bangsa Indonesia, itu harus ingat. Apa nggak sedih, Pak, baca majalah, koran dari ini juga yang lagi viral 2030 5 besar negara adidaya. Nggak ada Indonesia. Bayangin, masih ada Amerika, Uni Eropa, Cina, Brazil, India. Nah, Indonesia nggak ada. Bagaimana? Jadi kita ngeri juga, Pak. Cina. Lama-lama Vietnam juga kalahin kita. Iya. Jadi kita Big Five, Pak. Nanti Big Ten juga nggak ada. Sedih, Pak. Kalau begini terus bagaimana bisa masuk Big Five? 2030 loh, Pak. Yang menentukan kan anak-anak ini yang sekarang. 2020. 2030 hari depannya nanti. Gelap, Pak. Sekarang aja nggak masuk 5 besar, gimana mau? 50 besar belum tentu masuk. Menurut Jenderal, yang terjadi di kita ini sudah ada campur tangan asingnya belum? Udah ada apa? Sebagai bekas kepala intelijen, ada campur tangan asing nggak? Ada. Karena itu saya mengajak kita untuk berpikir, Pak. Adidaya dengan adikuasa itu beda. Negara adikuasa yang memegang hegemoni pengaruh di dunia ini terus-menerus tidak mau diganti oleh Cina. Amerika nggak mau ganti. Dia ingin bertahan. Nah, untuk itu mungkin pakarnya masih ingat zaman kita SMP kelas 2, kelas 3, Pak. PRRI Permesta. PRRI, kita kan tahu siapa yang ngedrop di Siak Sri Indrapura itu senjata. CIA. Yang ngebom itu tangki di Cilincing sama ngebom di Ambon, Alan Lawrence Bob, CIA. Dulu begitu. Begitu dia berubah, dia nggak lagi campur tangan langsung. Tapi dia pakai duit. Dia bayar orang-orang kita untuk menggulingkan pemerintahan kita sendiri. Nah, ini sekarang saya ceritain, Pak. Tahun 1995, Pak Karni. Ibu Megawati diundang Kongres Amerika. Di situ dibuka semua rahasia intelijen yang sudah lewat 30 tahun. Tahun 1995. Disampaikan oleh Kongres Amerika bahwa ada 2 kegagalan operasi CIA di internasional. Kesatu adalah peristiwa Teluk Babi di Kuba, Havana. Yang kedua adalah peristiwa G30S. Itu ngomong. Dibuka, silakan kita bisa buka dokumennya. Itu permainan selalu ada. Dan apa G30S kegagalan CIA? Gagal menurut Kongres. Karena mereka mau bikin apa? Nah, maunya mereka itu Bung Karno tetap presiden, tapi komunis hilang. Nah, satu. Kedua, komunis hilang pengaruhnya, tapi tidak ada pembantaian terhadap ratusan ribu rakyat. Oh, rakyat. Kalau jenderal ini karena isu Dewan Jenderal dia yang lepas. Intelijen lepas. Nggak ada itu barang. Tapi si PKI ini ketakutan kan daripada diduluin Dewan Jenderal, gua aja duluan. Kan itu permainan mereka. Nah, kalau tidak percaya sekarang gini. Di kedutaan Amerika itu ada sekretaris, Pak, sekretaris 1 kedutaan. Itu kepala stasiun CIA. Posisinya kalau nggak Jakarta, Surabaya. Itu pengetahuan saya.
Tapi mereka selalu nggak ngaku. Tapi kenapa ini saya bilang? Waktu saya kabin, orang ini suka datang. Ya gaul biasa, Pak. Nggak kelihatan kayak ngajarin, nggak. Tapi dubesnya datang ke saya. Bilang, kenapa dia diterima lain kali? Kalau begitu sama saya aja, jangan dia. Jadi ada begini, Pak. Makanya saya bilang sama para perwira, tentara yang masih aktif. Kamu bersahabat sama Kepala Staf Angkatan Darat sana, sama Prabowo, sama Menteri Pertahanan. Indonesia, Amerika baik-baik. Tapi CIA-nya jalan sendiri, Pak. Itulah makanya intelijen jadi namanya jelek di dunia ini. Jalan sendiri. Saya heran. Itu Bung Karno dulu bikin terobosan, dia tahu, Pak. Ini CIA main terus, dia tahu. Ya, setelah Alan Lorenzo tertangkap, dia ketemu Kennedy. Kasih tahu, ini orang mau saya hukum mati. Dia ngebom negeri saya. Siapa itu? Ini orang CIA. Kennedy bilang, tolong jangan dihukum mati. Dilepasin. Terus kita dikasih 10 Hercules. Dia nih, tuker. Saya diambil. Tuh, terus Kennedy melihat Soekarno beli senjata dari Soviet. Tahun 1961, Pak Karni kalau ingat, kita kan SMA tuh 1961, kelas 2, kelas 3. Indonesia mempunyai angkatan perang terkuat di belahan bumi selatan. Kalau baca di Google, ada. Di belahan bumi selatan Indonesia terkuat. Kennedy cek itu. Dari Soviet. Beli. Duitnya dari mana? Dikasih. Itu bunganya rendah sekali dan tidak pernah ditagih. Makanya waktu Pak Nas datang lagi mau beli senjata lagi, Khrushchev bilang, yang dulu aja lu belum bayar. Nah, Pak, lihat kayak begini konstelasi dulu, Pak. Kennedy ngirim tenaga-tenaga ahli nuklir ke Indonesia. Makanya didirikanlah Panitia Negara Penelitian Tenaga Atom waktu itu. Yang ditunjuk ketua panitianya Dr. G.A. Siwabesi. Itu. Untuk nutupin, Pak. Bahwa ini kita tenaga atom ini untuk keperluan damai. Padahal Kennedy bisikin Bung Karno, gua kasih nuklir. Balikin tuh punya Rusia, punya Soviet. Bakal kamu jadi negara paling besar. Dia udah pikir, jangan sampai Cina nih yang dapat. Dia dulu tahu-tahu Bung Karno-nya terguling, Kennedy-nya dibunuh. Yang bunuh CIA juga barangkali. Nah ini, saya buru-buru bilang barangkali ntar gue dituntut lagi. Buktinya nggak terungkap. Pembunuhan presiden nggak terungkap. Aneh. Oswald tadi orang sakit jiwa. Mana ngerti. Tapi Pak Karni, kalau dulu Kennedy tidak mati, Bung Karno juga tidak terguling, jadi Pak itu, tenang. Kita udah jadi negara nuklir. Negara nuklir sekarang cuma 5. India aja punya 100 hulu ledak nuklir. India. Cina aja jangan diomong, Pak. Dia nggak takut sama Amerika. Lo mau perang, gue kirim lo ke New York. Apaan? Nuklir. Nggak berani nyerah. Kita kapan? Kan sedih, Pak. Orang tua lihat. Kapan? Anak-anak kita, cucu kita udah punya nggak? Jadi sebetulnya cuman negara tuh, Pak, nomor 1 punya angkatan perang dulu, nuklir. Itu kita nggak punya. Kedua, ekonominya harus kuat. Keempat, menguasai ilpengtek, ilmu pengetahuan. Keempat, kebudayaannya. Kalau kebudayaannya masih tidak toleran satu sama lain, gontok-gontokan, intoleransi istilahnya itu radikal tadi. Ya kapan maju? Boro-boro nuklir, Pak. Malahan kita bisa difitnah. Lu punya senjata pemusnah massal kan, diserbu orang. Kita mau perang bagaimana senjatanya aja kagak ada. Ya, kayak Irak. Nah, kayak Irak. Jangan sampai deh, Pak. Auzubillahi min dzalik. Korea Utara lebih unggul dari kita dong. Udah nuklir. Korea nuklir. India aja, Pak. Nuklir. Apalagi Cina udah nggak ngomong gitu. Ada 8, Pak, negara yang punya senjata nuklir. 9 termasuk Israel. Cuman Israel nggak ngaku. Iran juga nggak ngaku. Jadi sebenarnya kalau total jenderal di seluruh 203 negara di dunia ini ada 203.
10 punya senjata nuklir, Pakistan termasuk punya kan? Iran. Pakistan punya. Tapi yang nggak ngaku kan 2, Iran sama Israel, sama-sama nggak ngaku. Tapi ada indikasi. Iya udah pasti kalau Udah pasti. Israel mah. Tapi Indonesia kapan? Nuklir aja kita ngomong buat salah-salah kita dituduh punya nuklir tapi diserbu padahal nggak punya apa-apa. Kayak Irak. Kalau orang Pak Karni, orang kuat, kalau kita punya senjata yang super canggih seperti itu nuklir, terus kita rendah hati, orang hormat sama kita. Tapi kalau kita lemah, kita rendah hati, diinjak-injak orang, Mbak. Iya. Itu kan hukum malam tuh. Itu udah hukum alam. Kan kita ribut sendiri terus di dalam negeri ini, kita lemah, Pak. Habis kita. Coba saya lihat kalau orang yang terus-terusan ngerongrong negerinya sendiri, Pak Karni. Seperti di Kanada, The Quebecer organisasi. Terus di Spanyol, gerombolan Baski. Langsung di PBB ditaruh sebagai ini organisasi teroris. Kalau kita kan enggak. Kita OPM, self determination. Loh, gimana? Mestinya kita juga taruh itu. Harus berjuang gitu di PBB. Itu loh Pak Karni. Makanya saya ngomong terus itu. Kalau teroris dengan Zulkarnain kemarin udah ketangkap, seberapa besar sekarang ini menurut Jenderal? Ini timbul tenggelam, Pak. Teroris seperti yang barusan ditangkap oleh Densus Zulkarnain di Lampung, itu mengungkap semua masa lalu, termasuk yang dulu saya hadapin Warsidi. Itu terungkap semua di situ. Itu permainan mereka semua. Tapi itu kan lewat, udah lewat. Yang ini orang-orang generasi baru, jadi jemaah Islamiyah, Nasir Abbas, CS ini, sekarang muncul lagi yang baru, selalu begitu muncul yang baru. Dan seperti Abu Bakar Basir Abdullah Sungkar, itu masa lalu, kreator dari jemaah Islamiyah. Nah, kemudian muncul Ansarut Tauhid, muncul jemaah Ansarud Daulah. Itu termasuk. Nah, ada 37 orang menurut Benny Mamoto, anggota FPI yang terlibat di situ. Dari situ saja kita sudah harus waspada. Para anggota FPI-nya harus waspada. Hati-hati. Kemasukan ini kamu bisa keseret-seret gitu. Kalau ini tidak ada yang mengingatkan juga ya bakal jadi kesono semua. Jadi saya ngomong ini, walaupun cucu saya bilang udah diam, cucu saya bilang gimana? Kita ngeri, lihatnya ngeri. Yang kasihan kan kamu sendiri. Ini jadi cucu-cucu kita ini Pak Karni, dia sendiri sebetulnya kesulitan di dalam mempelajari dan menganalisa dengan tepat. Kenapa? Mereka nggak belajar sejarah, Pak. Kita kan dulu harus ada pelajaran. Nggak ada pelajaran sejarah di sekolah. Bagaimana bisa tahu? Dasarnya dia nggak tahu. Nggak tahu, Pak, cerita ini. Padahal sejarah itu pengalaman kita. Jangan kita terperosok ke dalam lubang yang sama. Berarti kita bukan orang, keledai. Jadi kita lihat ini. Dikasih tahu, marah ya. Apa boleh buat, Pak? Dibully saya. Dikata-katain. Untung Pak Karni saya nggak suka baca itu. Medsos. Saya habis ngomong saya nggak baca. Kalau mau maki-maki saya terserah. Kalau maki-maki orang tua dosa Pak, betul nggak? Bisa darah tinggi baca aja. Ya kita orang tua mau anak-anak cucunya pada hidupnya nanti senang, hari depannya bagus. Kita kasih nasihat. Marah. Ya biar nanti pengadilan itu yang benar kan nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan ngadilin sekarang. Makanya saya bikin lagu tuh, Pak. Dikira masuk surga lagunya. Baik pemirsa, bincang-bincang saya dengan Jenderal AM Hendro Priyono, mudah-mudahan bisa menjadi semacam petuah lah kepada generasi muda. Itu yang ingin beliau katakan, supaya kita tidak menyasar di masa depan. Kita ketemu
Kani Ilyas Club yang akan datang.